Sienna tidak pernah menyukai konsep kencan buta. Namun, sahabatnya, Rina, bersikeras bahwa ini adalah cara terbaik untuk mengalihkan perhatian neneknya yang terus menjodohkannya dengan pria-pria pilihan keluarga. Dengan enggan, Sienna mengenakan gaun sederhana berwarna biru lembut dan menuju restoran mewah yang telah ditentukan. Perasaan gugup menyelimuti dirinya saat ia melangkah masuk, berpikir bagaimana cara menghadapi orang asing di hadapannya nanti. Di sudut ruangan, seorang pria tampak duduk dengan sikap dingin namun elegan. Mata tajamnya sesekali melirik arlojinya, seperti menghitung detik yang terbuang. Sienna, yang mengira itu adalah pasangan kencannya, dengan ragu mendekat. "Kamu Raka, kan?" tanyanya dengan suara lembut, berusaha tampak percaya diri. Pria itu mengangkat alis, menatap Sienna dengan tatapan bingung. "Maaf, saya bukan Raka," jawabnya singkat namun sopan. Merasa malu, Sienna berusaha meminta maaf dan berbalik, tetapi pria itu justru menahannya. "Kamu di sini untuk kencan buta juga?" tanyanya, suaranya terdengar santai. Sienna mengangguk, masih merasa canggung. Pria itu kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Reza, seorang profesional yang juga dipaksa temannya untuk datang ke pertemuan itu. Tanpa disangka, percakapan mereka berlanjut dengan santai. Reza yang awalnya terlihat dingin mulai menunjukkan sisi hangat melalui cerita-cerita humornya. Sienna merasa aneh. Ia jarang merasa nyaman berbicara dengan pria asing, tetapi ada sesuatu pada Reza yang membuatnya lupa waktu. Mereka berbicara tentang pekerjaan, hobi, dan pandangan hidup. Sienna bahkan merasa seperti sedang berbicara dengan teman lama. Saat suasana semakin cair, pelayan restoran menghampiri dan memberikan pesan dari Raka, pria yang seharusnya menjadi pasangan Sienna. Ternyata, Raka membatalkan kencannya di menit terakhir. Sienna tertawa kecil, menyadari betapa anehnya situasi ini. "Sepertinya kencan buta ini memang bukan takdirku," katanya dengan nada bercanda. Reza menimpali dengan senyuman tipis, "Atau mungkin takdir hanya salah mengarahkan kita." Sienna tertegun mendengar jawaban itu. Ada sesuatu di dalam nada bicara Reza yang membuat hatinya berdebar, meski ia mencoba mengabaikannya. Mereka mengakhiri malam itu dengan suasana yang jauh dari ekspektasi awal Sienna. Reza, yang terlihat seperti pria serius di awal, ternyata menyimpan sisi humor yang menyenangkan. Sienna, di sisi lain, mulai melihat bahwa mungkin pertemuan tak sengaja ini adalah anugerah kecil di tengah kekacauan hidupnya. Mereka bertukar nomor telepon atas saran Reza, meskipun Sienna tidak yakin akan ada kelanjutannya. Setelah pertemuan itu, Sienna pulang dengan pikiran campur aduk. Ia tertawa sendiri mengingat betapa kikuknya ia di awal, tetapi juga tak bisa mengabaikan percakapan mendalam yang mereka bagi di tengah malam. Di sisi lain, Reza duduk di kursinya, memandangi kartu nama yang diberikan Sienna. Ada senyuman kecil di wajahnya, meski ia sendiri tidak yakin kenapa merasa tertarik pada wanita itu. Namun, malam itu bukan sekadar pertemuan biasa. Tanpa mereka sadari, roda takdir mulai berputar, membawa mereka menuju perjalanan yang lebih besar. Sienna yang pulang dengan harapan menghindari tekanan keluarganya tidak pernah menyangka bahwa pria yang tak sengaja ditemuinya itu adalah seseorang yang akan mengubah hidupnya. Di rumah, Sienna mendapati neneknya sudah menunggunya dengan serangkaian pertanyaan. Ia menghela napas panjang sebelum menjawab, "Kencannya berjalan baik, tapi aku belum yakin." Neneknya memandangi Sienna dengan tatapan menyelidik, tetapi memilih tidak mendesak lebih jauh. Sementara itu, di apartemennya, Reza masih mengingat senyuman Sienna, seolah-olah ada sesuatu dalam dirinya yang terus menarik perhatian Reza, bahkan di luar kesadarannya. Keesokan paginya, Sienna duduk di ruang makan bersama neneknya, Bu Kartini, yang terkenal keras kepala. Tatapan tajam sang nenek menghujam Sienna seperti tombak, membuat gadis itu hampir kehilangan selera makan. "Jadi, bagaimana kencanmu? Jangan bilang kamu gagal lagi," suara neneknya tegas, disertai ketukan sendok di meja yang membuat Sienna sedikit gelagapan. Ia menghela napas,
berusaha menenangkan diri sebelum menjawab. Aku sudah pergi, Nek. Tapi, aku rasa pria itu bukan tipeku, jawab Sienna dengan suara pelan, berharap neneknya tak memperpanjang pembicaraan. Namun, harapannya sirna saat sang nenek menyandarkan punggung di kursi dengan tangan terlipat di dada. Sienna, kamu pikir kamu punya banyak waktu untuk memilih. Umurmu sudah tidak muda lagi, dan aku tidak akan membiarkan kamu menolak kesempatan yang kuberikan. Kalimat itu membuat Sienna tercekat. Ia tahu neneknya selalu berambisi melihat dirinya menikah dengan pria yang dianggap berkelas. Namun, Sienna lelah hidup di bawah kendali sang nenek. Dengan hati-hati, ia mencoba menjelaskan bahwa ia butuh waktu lebih banyak untuk menemukan pasangan yang tepat. Tapi Bu Kartini tidak peduli. Kalau dalam sebulan kamu tidak membawa pria yang layak ke hadapanku, kamu akan menikah dengan Pak Arman, tegas neneknya sambil menatap tajam, menyebut nama seorang duda kaya yang usianya hampir 2 kali lipat usia Sienna. Dia itu pria mapan, baik, dan bisa memberimu kehidupan yang nyaman. Apa lagi yang kamu cari? Sienna terdiam, bibirnya bergetar mencoba menahan emosi. Ia tahu bahwa Pak Arman adalah pilihan neneknya, bukan pilihannya. Sienna tak pernah bisa membayangkan hidup dengan pria yang bahkan tak bisa ia hormati. Tapi sang nenek sudah mengunci keputusan itu seperti sebuah vonis. Hari itu, Sienna mengurung diri di kamarnya, menatap layar ponselnya dengan hati gelisah. Nomor Reza terpampang di sana, dan ia ragu apakah pantas menghubungi pria itu. Namun, desakan neneknya terus menghantui pikirannya, seolah-olah waktu yang tersisa semakin menyempit. Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri mengirim pesan singkat, "Reza, bisakah kita bicara lagi? Ada sesuatu yang ingin kubahas." Di tempat lain, Reza baru saja menyelesaikan pertemuan bisnisnya ketika notifikasi pesan dari Sienna muncul di layar ponselnya. Ia membaca pesan itu dengan alis terangkat, merasa penasaran sekaligus takjub bahwa wanita itu kembali menghubunginya. Tanpa ragu, ia membalas, "Tentu. Katakan kapan dan di mana." Hari berikutnya, mereka bertemu di sebuah kafe kecil yang jauh lebih sederhana dibandingkan restoran mewah tempat mereka pertama kali bertemu. Sienna merasa lega melihat Reza datang, dengan penampilan santainya yang jauh dari kesan CEO. Meski awalnya canggung, Sienna akhirnya mengungkapkan situasinya. Ia bercerita tentang tekanan dari neneknya, ultimatum yang mengancamnya, dan ketakutannya terhadap perjodohan dengan pria yang tidak ia cintai. Reza mendengarkan dengan serius, sesekali menatap Sienna yang berusaha menyembunyikan kesedihannya di balik senyuman palsu. Saat Sienna selesai berbicara, Reza bersandar di kursinya, merenung sejenak sebelum berkata, "Aku juga sedang menghadapi situasi yang mirip, meskipun dari arah yang berbeda." Sienna menatapnya bingung, dan Reza mulai menceritakan kisahnya. Ternyata, keluarganya juga menuntutnya segera menikah, bukan karena tekanan sosial, melainkan syarat dalam wasiat ayahnya. Jika ia tidak menikah dalam waktu dekat, kendali atas perusahaan keluarganya akan beralih ke tangan pamannya yang licik. Reza menjelaskan bahwa ia tidak percaya pada cinta, terutama setelah dikhianati oleh mantan kekasihnya, Laras, 5 tahun lalu. Keduanya terdiam cukup lama, sampai Reza tiba-tiba melemparkan ide yang mengejutkan Sienna. "Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan?" usulnya dengan nada serius. "Kita menikah, tapi hanya kontrak. Aku bisa menyelamatkan perusahaanku, dan kamu bisa menghindari perjodohan. Setelah semuanya selesai, kita bisa berpisah dengan damai." Sienna menatap Reza dengan mata terbelalak. Ide itu terdengar gila, bahkan untuk seseorang yang sedang putus asa seperti dirinya. Tapi di dalam hatinya, ia tahu bahwa waktu semakin menipis, dan pilihan yang ia miliki semakin terbatas. Akhirnya, dengan perasaan campur aduk, Sienna berkata, "Beri aku waktu untuk berpikir." Malam itu, Sienna tidak bisa tidur. Tawaran Reza terus berputar di kepalanya, membawa gelombang kebingungan dan kekhawatiran. Ia tahu bahwa keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Namun,
Di tengah semua itu, ia juga tak bisa mengabaikan satu hal kecil yang mulai tumbuh di dalam hatinya, rasa percaya pada pria yang baru saja ia kenal. Sienna duduk termenung di balkon kamar, memandang langit malam yang gelap tanpa bintang. Tawaran Reza terus menghantui pikirannya. Di satu sisi, pernikahan kontrak terdengar seperti jalan keluar sempurna dari tekanan neneknya. Namun, di sisi lain, ia tahu langkah ini penuh risiko. Bagaimana jika semuanya berakhir kacau? Bagaimana jika ia terjebak dalam hubungan yang lebih rumit dari yang ia bayangkan? Keesokan harinya, Bu Kartini kembali memojokkannya. Kali ini, sang nenek mengancam akan mengatur pertemuan resmi dengan keluarga Pak Arman. Sienna tahu ia tak bisa lagi menunda keputusan. Dengan napas berat, ia mengetik pesan untuk Reza, "Aku setuju, kapan kita bisa bertemu untuk membicarakan detailnya?" Pesan itu terkirim, dan Sienna merasa seperti baru saja menandatangani kontrak dengan takdirnya sendiri. Tak lama, mereka bertemu lagi di tempat netral, sebuah kantor hukum kecil milik rekan Reza. Di sana, mereka menyusun kontrak pernikahan dengan segala aturan dan batasan. Reza bersikap profesional, memastikan semuanya jelas. "Hanya 6 bulan, setelah itu kita berpisah," ucap Reza dengan nada tegas. Sienna mengangguk, berusaha menyembunyikan keraguan yang mulai merayap di hatinya. Hari pernikahan mereka tiba lebih cepat dari yang Sienna bayangkan. Tidak ada pesta mewah atau undangan besar-besaran. Pernikahan ini hanyalah formalitas. Sienna mengenakan gaun sederhana berwarna putih gading, sementara Reza tampak gagah dengan setelan jas hitamnya. Di hadapan penghulu dan beberapa saksi, mereka mengucapkan janji pernikahan tanpa ada emosi yang mendalam. Semuanya berlangsung cepat, seperti sebuah transaksi. Namun, momen setelah ijab kabul terasa lebih berat dari yang Sienna kira. Saat mereka keluar dari gedung pernikahan, Bu Kartini menyambut mereka dengan pelukan hangat. Sang nenek terlihat begitu bahagia, seolah-olah ini adalah momen yang paling ia nantikan. "Akhirnya, aku bisa tenang. Kalian harus segera memberiku cucu, ya," ujar Bu Kartini dengan nada bercanda, tapi penuh harapan. Sienna hanya tersenyum tipis, sementara Reza memasang wajah datar, tak ingin menunjukkan apapun. Setelah pernikahan, Sienna pindah ke apartemen Reza yang mewah. Hidup bersama pria yang nyaris tak ia kenal terasa seperti memasuki dunia lain. Reza jarang bicara, lebih banyak menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Sienna, yang mencoba beradaptasi, merasa seperti tamu di rumah sendiri. Setiap langkahnya terasa canggung, setiap percakapan terasa dipenuhi batasan yang tak terlihat. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang terus menggantung. Reza bersikap seolah-olah Sienna hanyalah bagian dari rencana besar untuk menyelamatkan perusahaannya. Meski begitu, ada momen-momen kecil yang membuat Sienna melihat sisi lain dari pria itu. Ketika ia secara tak sengaja melihat Reza menggendong anak kecil yang menangis di sebuah acara keluarga, Sienna mulai berpikir bahwa pria itu tidak sedingin yang ia kira. Namun, kehidupan pernikahan mereka mulai diuji ketika gosip tentang pernikahan kontrak mereka mulai beredar di kalangan kolega Reza. Salah satu kolega Reza bahkan menyindir Sienna secara langsung di sebuah acara makan malam perusahaan, menyebutnya istri instan yang hanya mencari keuntungan. Sienna, yang sudah berusaha keras untuk menahan rasa malu, akhirnya keluar dari ruangan dengan air mata mengalir di pipinya. Reza menyusulnya keluar dan mendapati Sienna berdiri di sudut taman, mencoba menghapus air matanya. "Jangan terlalu dipikirkan," katanya dengan nada dingin, tapi Sienna tidak bisa menahan diri lagi. "Bagaimana aku bisa tidak memikirkannya, Reza? Semua ini tidak mudah untukku," balasnya dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, Reza terlihat terguncang. Ia terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku akan mengurus semuanya. Jangan pedulikan mereka." Meski ucapannya terdengar menenangkan, Sienna merasa ada jarak yang semakin lebar di antara mereka. Ia mulai mempertanyakan keputusannya. Apakah pernikahan ini benar-benar solusi,
atau justru menjadi awal dari masalah yang lebih besar. Di sisi lain, Reza mulai memikirkan kata-kata Sienna. Ia menyadari bahwa meski pernikahan ini hanya kontrak, Sienna tetap manusia dengan perasaan. Perlahan, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya setiap kali melihat Sienna. Tapi ia tak ingin mengakuinya, bahkan pada dirinya sendiri. Malam itu, saat mereka kembali ke apartemen, suasana hening terasa begitu menusuk. Sienna duduk di ruang tamu, memandangi pemandangan kota dari balik jendela kaca besar. Reza, yang biasanya langsung masuk ke ruang kerjanya, memilih untuk duduk di sofa yang sama, walau dengan jarak yang cukup jauh. Tidak ada kata-kata yang terucap, tapi untuk pertama kalinya, keheningan di antara mereka terasa berbeda. Beberapa minggu setelah pernikahan mereka, kehidupan Sienna dan Reza mulai menemukan ritme yang stabil, meskipun tetap dihantui rasa canggung. Namun, semuanya berubah ketika seseorang dari masa lalu Reza tiba-tiba muncul, membawa badai dalam kehidupan pernikahan kontrak mereka. Malam itu, Sienna baru saja selesai menata meja makan ketika bel apartemen berbunyi. Ia membuka pintu dan menemukan seorang wanita cantik dengan pakaian anggun berdiri di sana. Wanita itu mengenakan senyum licik yang segera membuat Sienna merasa tidak nyaman. "Aku Laras," ucapnya sambil mengulurkan tangan, suaranya manis tapi penuh keangkuhan. Sienna menelan ludah, tak tahu harus berkata apa. Belum sempat ia merespons, Reza muncul dari balik ruang tamu. Wajahnya langsung berubah tegang begitu melihat tamunya. "Apa yang kamu lakukan di sini, Laras?" tanyanya dengan nada dingin. Sienna bisa merasakan ada ketegangan yang berat di antara mereka, seolah-olah wanita itu membawa luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. "Apa aku tidak boleh datang mengunjungi suamimu, Reza?" jawab Laras dengan nada penuh provokasi, matanya melirik Sienna dengan tajam. Kata-kata itu menusuk Sienna seperti pisau. Ia tahu pernikahannya dengan Reza hanya formalitas, tapi mendengar wanita lain menyebut Reza sebagai suaminya, membuat dadanya terasa sesak. Reza menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. "Kita sudah selesai 5 tahun lalu. Aku tidak ingin ada urusan apapun denganmu lagi," ucapnya tegas. Namun, Laras hanya tertawa kecil. "Oh, Reza, kau terlalu cepat melupakan segalanya. Aku hanya ingin mengucapkan selamat atas pernikahanmu. Tapi kau tahu, aku masih merindukanmu," katanya, dengan nada menggoda yang sengaja ia tujukan untuk Sienna. Sienna berdiri terpaku, mencoba menyembunyikan perasaan tidak nyaman yang terus menggerogotinya. Setelah beberapa saat, Laras akhirnya pergi, tapi tidak tanpa meninggalkan jejak. Saat ia melangkah keluar, ia sempat berbisik pelan kepada Sienna, "Cukup keras untuk didengar Reza, nikmati waktu yang kau miliki, karena aku tidak akan diam saja." Setelah Laras pergi, Sienna dan Reza duduk di meja makan dengan suasana yang jauh lebih dingin dari biasanya. Sienna tidak bisa menahan rasa ingin tahunya lagi. "Dia mantanmu?" tanyanya pelan, berusaha terdengar netral meski suaranya sedikit bergetar. Reza mengangguk tanpa menatapnya. "Dia masa lalu. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan," jawabnya singkat. Namun, malam itu Sienna tidak bisa tidur. Kata-kata Laras terus terngiang di kepalanya, membuat ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi antara Reza dan wanita itu. Apakah Laras benar-benar hanya masa lalu? Atau ada sesuatu yang masih tersisa di hati Reza? Di sisi lain, Reza duduk di ruang kerjanya, memandangi foto lama yang ia simpan di dalam laci meja. Foto itu adalah kenangan dirinya bersama Laras, saat mereka masih saling mencintai sebelum pengkhianatan menghancurkan semuanya. Ia tahu kehadiran Laras hanya akan memperumit segalanya, terutama dengan pernikahan kontraknya bersama Sienna yang masih rapuh. Hari-hari berikutnya menjadi lebih sulit bagi Sienna. Laras mulai muncul di berbagai kesempatan, baik di acara-acara perusahaan Reza maupun tempat-tempat yang biasa mereka kunjungi. Kehadirannya selalu disertai komentar tajam atau sikap angkuh yang membuat Sienna merasa kecil. Reza, meskipun mencoba menjaga jarak,
tidak bisa sepenuhnya menghindari Laras, terutama karena wanita itu memiliki koneksi kuat dengan beberapa mitra bisnis penting. Suatu hari, Laras datang ke kantor Reza dan dengan sengaja membuat keributan. "Aku tidak percaya kau memilih menikahi wanita seperti dia. Dia bukan apa-apa dibandingkan aku," ucap Laras dengan nada tinggi, tidak peduli bahwa beberapa karyawan Reza bisa mendengar. Reza, yang biasanya tenang, akhirnya kehilangan kesabarannya. "Cukup, Laras. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu lagi," serunya, suaranya menggema di ruangan. Namun, Sienna, yang kebetulan datang ke kantor untuk mengantarkan dokumen, menyaksikan semuanya dari kejauhan. Hatinya terasa hancur melihat bagaimana Laras memandang rendah dirinya, sementara Reza tampak begitu terpengaruh oleh kehadiran wanita itu. Malamnya, Sienna mencoba berbicara dengan Reza. "Kalau memang kamu masih punya perasaan untuk dia, kamu bisa mengakhiri ini sekarang." "Aku tidak keberatan," ucapnya dengan suara lirih, matanya mulai berkaca-kaca. Tapi Reza menatapnya dengan sorot mata yang berbeda, sesuatu yang belum pernah Sienna lihat sebelumnya. "Kamu salah. Aku sudah selesai dengan Laras, tapi aku tidak akan membiarkan dia merusak hidupku lagi." "Dan itu termasuk hidupmu, Sienna," jawabnya dengan nada tegas, membuat Sienna tertegun. Kata-kata itu menggantung di udara, meninggalkan perasaan yang sulit dijelaskan di antara mereka. Sienna mulai merasakan ada sesuatu yang berubah dalam diri Reza, meskipun ia belum sepenuhnya memahami apa itu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa pernikahan kontrak ini telah menjadi lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dan Laras, wanita itu jelas tidak akan menyerah begitu saja. Seminggu setelah konfrontasi di kantor, Sienna mulai merasakan tekanan emosional yang semakin berat. Kehadiran Laras seperti bayang-bayang gelap yang terus menghantui hidupnya. Meski Reza bersikeras bahwa Laras tidak lagi penting, Sienna sulit mengabaikan cara wanita itu menciptakan keributan dan menanam keraguan di hatinya. Suatu malam, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak letih, namun ada sesuatu di matanya yang membuat Sienna bertanya-tanya. Ia tidak ingin memulai percakapan, tetapi hatinya yang sudah terlalu sesak memaksanya. "Reza," panggil Sienna. Suaranya hampir berbisik. Reza menoleh dari sofa, mengangkat alisnya seolah menunggu. "Kenapa kamu tidak pernah cerita apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Laras?" tanya Sienna akhirnya, dengan nada lembut namun penuh dorongan. Reza mendesah panjang, seakan pertanyaan itu adalah beban yang tak ingin ia pikul. Ia menatap Sienna selama beberapa detik, lalu berkata, "Karena tidak ada gunanya mengungkit masa lalu. Dia hanyalah seseorang yang pernah ada, dan aku sudah menguburnya." Namun, Sienna tidak puas. Kalau benar dia hanya masa lalu, kenapa dia masih punya kekuatan untuk mengacaukan hidup kita? Kenapa aku merasa dia punya sesuatu yang tidak pernah kamu ceritakan? Reza terdiam, rahangnya mengeras. Akhirnya, setelah beberapa saat, ia bangkit dan berjalan ke arah jendela besar apartemen mereka, memandang keluar seolah mencari jawaban di antara lampu-lampu kota. "Laras adalah seseorang yang dulu kucintai," Reza mulai, suaranya datar tapi syarat dengan emosi yang ia coba sembunyikan. "Kami bertunangan 5 tahun lalu. Aku percaya padanya sepenuhnya, tapi ternyata dia hanya memanfaatkan aku. Dia berselingkuh dengan sahabatku sendiri, dan ketika semuanya terungkap, dia pergi, membawa sebagian besar proyek perusahaan yang kubangun dari nol. Aku kehilangan kepercayaan pada cinta sejak saat itu." Sienna terkejut mendengar pengakuan itu. Ia tahu ada sejarah di antara Reza dan Laras, tetapi tidak menyangka sedalam ini. Luka yang diceritakan Reza begitu nyata hingga membuatnya merasakan sakit yang sama, meski itu bukan miliknya. Namun, sebelum ia sempat merespons, Reza berbalik, menatapnya dengan tajam. "Itulah sebabnya aku tidak percaya pada konsep cinta atau pernikahan. Aku setuju dengan perjanjian kita karena aku pikir itu aman. Tidak ada emosi, tidak ada ikatan. Tapi sekarang, semuanya menjadi lebih rumit,
ucap Reza, nada suaranya berubah menjadi lebih lembut. Sienna tidak bisa mengalihkan pandangannya darinya. Namun, sebelum Sienna sempat menenangkan suasana, bel apartemen kembali berbunyi. Sienna berjalan ke pintu dengan ragu-ragu, hatinya tenggelam dalam firasat buruk. Dan benar saja, Laras berdiri di sana lagi, kali ini dengan air mata palsu yang mengalir di pipinya. "Reza, aku butuh bicara," katanya, suaranya terdengar memohon. Reza, yang sudah muak dengan drama ini, berjalan mendekat dan berdiri di belakang Sienna. "Apa lagi yang kamu inginkan, Laras?" tanyanya dengan dingin. Sienna bisa merasakan kemarahan Reza memancar dari tubuhnya, dan ia tahu bahwa ini akan menjadi malam yang panjang. "Aku hanya ingin minta maaf," jawab Laras, suaranya bergetar seolah-olah ia benar-benar tulus. "Aku tahu aku telah menghancurkan segalanya di masa lalu. Tapi, aku masih mencintaimu, Reza. Aku ingin memperbaiki semuanya." Sienna merasa darahnya berdesir mendengar kata-kata itu. Ia melangkah mundur, memberi ruang pada Reza dan Laras untuk berbicara. Namun, sebelum Laras sempat melanjutkan, Reza memotongnya dengan tegas. "Cukup, Laras. Aku tidak peduli apa yang kamu rasakan. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku, dan aku tidak akan pernah memberikanmu kesempatan lagi." Laras terdiam, wajahnya berubah dari penuh penyesalan menjadi dingin dan manipulatif. "Kamu akan menyesali ini, Reza," bisiknya dengan nada rendah yang membuat Sienna merinding. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan yang menggantung di ruangan. Setelah Laras pergi, Sienna mencoba membaca ekspresi Reza, tetapi pria itu tampak lebih tertutup dari sebelumnya. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya pelan. Reza mengangguk tanpa berkata apa-apa, lalu kembali ke ruang kerjanya, meninggalkan Sienna dengan ribuan pertanyaan yang tak terjawab. Malam itu, Sienna tidak bisa tidur. Ia mulai merasa bahwa hubungannya dengan Reza lebih kompleks dari yang ia duga. Ia juga sadar bahwa pernikahan kontrak ini, yang awalnya hanya solusi sementara, perlahan berubah menjadi medan pertempuran emosional yang memerlukan keberanian besar untuk dihadapi. Sienna tahu, Laras belum selesai. Dan itu berarti, ia pun harus bersiap menghadapi perang yang lebih besar dari sekadar pernikahan formalitas. Pagi itu, Sienna bangun dengan firasat buruk. Setelah malam penuh ketegangan, ia berharap suasana sedikit mereda, tetapi kehidupan tidak semudah itu. Saat membuka ponselnya, serangkaian pesan dari nomor tak dikenal memenuhi layar. Pesan-pesan itu berisi foto dirinya bersama Reza di berbagai acara, disertai dengan kalimat menyakitkan. "Wanita tak berkelas, apa kau pikir pantas bersanding dengannya?" Sienna menggenggam ponselnya erat-erat, matanya memanas. Ia tahu, ini ulah Laras. Tanpa berpikir panjang, Sienna menghampiri Reza di ruang makan. Ia menaruh ponselnya di meja dengan keras, membuat Reza yang sedang memeriksa dokumen terkejut. "Ini semua ulah Laras, kan?" tanyanya dengan suara penuh emosi. Reza memandang layar ponsel itu, wajahnya berubah tegang. "Aku akan mengurus ini," katanya datar. Namun, kata-kata itu tidak cukup bagi Sienna. "Reza, ini bukan hanya tentangmu lagi. Dia menyerang aku sekarang. Apa kamu benar-benar tidak peduli?" Sienna merasa dadanya sesak. Ia tidak pernah merasa seburuk ini sebelumnya. Reza menghela napas panjang, lalu menatap Sienna dengan mata yang dalam dan penuh beban. "Aku peduli," katanya akhirnya. "Tapi aku juga tidak ingin kamu terjebak lebih jauh dalam masalah ini." Namun, sebelum Sienna sempat membalas, ponsel Reza berbunyi. Suaranya berat dan tergesa saat menjawab panggilan itu. Dari percakapannya, Sienna tahu bahwa ini adalah masalah serius terkait salah satu proyek besar perusahaan. Setelah menutup telepon, Reza menatap Sienna. "Aku harus pergi ke kantor sekarang. Laras mungkin juga ada hubungannya dengan ini. Percayalah, aku akan menyelesaikannya." Sienna hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Saat pintu apartemen tertutup, ia merasa sendirian. Tidak hanya secara fisik,
tetapi juga secara emosional. Pernikahan kontrak ini, yang awalnya ia pikir akan menjadi solusi sementara, kini berubah menjadi badai yang tak terkendali. Di kantor, Reza menghadapi situasi genting. Beberapa mitra bisnis utama tiba-tiba mundur dari kesepakatan penting. Setelah melakukan penyelidikan cepat, Reza menemukan bahwa Laras telah menyebarkan desas-desus buruk tentang dirinya dan perusahaan. Wanita itu menggunakan koneksi lamanya untuk menghancurkan reputasinya. Reza, yang biasanya tenang dalam menghadapi masalah, merasakan amarahnya membara. Ia memanggil asistennya dan memberikan perintah untuk mengatur pertemuan dengan Laras. Katakan padanya bahwa ini tidak akan berakhir baik jika dia terus bermain kotor, ucapnya dingin. Namun, Laras lebih licik dari yang ia duga. Malam itu, wanita itu muncul di apartemen Reza tanpa pemberitahuan. Sienna, yang sedang mencoba menenangkan pikirannya dengan membaca buku, terkejut saat mendengar bel berbunyi dan menemukan Laras di depan pintu. "Aku ingin bicara dengan Reza," kata Laras tanpa basa-basi. Sienna merasa darahnya mendidih, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Dia tidak ada di rumah. Jika ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan, kamu bisa pergi ke kantornya." Namun, Laras hanya tersenyum tipis, tatapannya penuh ejekan. "Kamu tidak punya hak melarang aku masuk. Lagi pula, pernikahan kalian ini hanya permainan, bukan? Apa kamu benar-benar berpikir Reza akan memilihmu?" Sienna mencoba menutup pintu, tetapi Laras mendorongnya dengan cukup keras untuk masuk. Sienna mundur, dadanya berdegup kencang. "Keluar dari rumah ini," serunya, kali ini tanpa basa-basi. Namun, sebelum Sienna sempat melakukan apa-apa, Laras melangkah ke ruang tamu dan menatap foto pernikahan Sienna dan Reza yang tergantung di dinding. "Pernikahan ini hanyalah kebohongan. Kamu tahu itu, dan aku tahu itu. Tapi bedanya, aku tidak akan membiarkan kebohongan ini terus berjalan," kata Laras dengan nada dingin. "Sienna tidak bisa lagi menahan diri. Kamu tidak punya hak datang ke sini dan merendahkan aku atau pernikahan kami. Jika kamu masih mencintai Reza, itu masalahmu, bukan masalahku," balasnya, suaranya bergetar. Laras tertawa kecil. "Oh, sayang, aku tidak hanya mencintainya. Aku akan mendapatkannya kembali, apapun yang terjadi," katanya sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan Sienna dengan perasaan campur aduk antara marah dan takut. Ketika Reza pulang malam itu, Sienna langsung menceritakan apa yang terjadi. Ia berharap Reza akan marah atau setidaknya menunjukkan emosi, tetapi pria itu tetap tenang, bahkan terlalu tenang. "Aku akan memastikan dia tidak akan mengganggu kita lagi," kata Reza dengan nada datar. Namun, Sienna tahu bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Laras adalah ancaman nyata, tidak hanya bagi pernikahan kontrak mereka, tetapi juga bagi kebahagiaan kecil yang mulai ia rasakan bersama Reza. Sienna mulai menyadari bahwa ia tidak lagi hanya menjalani peran dalam pernikahan ini. Perasaan yang ia coba hindari sejak awal kini perlahan mulai tumbuh, membuatnya semakin takut akan apa yang akan terjadi jika semuanya berakhir. Dan di sisi lain, Laras sedang menyusun rencana besar. Baginya, ini bukan hanya tentang mendapatkan Reza kembali. Ini tentang membalas dendam, menghancurkan segala yang membuat pria itu bahagia, termasuk wanita yang kini berdiri di sisinya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang semakin membelit hubungan Sienna dan Reza. Setelah insiden di apartemen, Sienna mulai merasa seperti berjalan di atas es tipis. Laras tak lagi datang secara fisik, tetapi jejak manipulatifnya masih terasa di setiap sudut kehidupan mereka. Reza, yang semakin sibuk dengan urusan perusahaan, menjadi semakin sulit dijangkau. Sienna merasa terjebak dalam pusaran masalah yang bukan miliknya, namun ia tak punya pilihan selain bertahan. Suatu malam, saat Reza pulang lebih larut dari biasanya, Sienna menunggunya di ruang tamu. Ia memutuskan untuk mengakhiri semua kegelisahan ini. Begitu pintu apartemen terbuka, Sienna langsung berdiri, menatap Reza dengan tatapan penuh tekad. "Kita perlu bicara," katanya tanpa basa-basi. Reza,
yang terlihat lelah, hanya mengangguk dan meletakkan tas kerjanya di meja. "Apa yang ingin kamu bicarakan?" tanyanya singkat, tetapi nada suaranya menunjukkan bahwa ia tahu ini bukan percakapan biasa. "Laras masih mengganggu kita," Sienna memulai, suaranya bergetar. "Dan aku tidak yakin kamu benar-benar melakukan sesuatu untuk menghentikannya." Reza mendesah, lalu duduk di sofa, menyandarkan kepalanya ke belakang. "Aku sudah mencoba segalanya," jawab Reza. "Tapi dia bukan seseorang yang mudah diatasi. Laras selalu tahu di mana titik lemahnya, dan dia tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan." Sienna merasakan amarahnya memuncak. "Jadi, kamu hanya akan membiarkannya terus mengganggu hidup kita? Apa kamu tidak peduli bagaimana ini memengaruhiku? Memengaruhi kita?" Reza bangkit, menatap Sienna dengan mata yang menyala-nyala. "Jangan pernah berpikir aku tidak peduli," katanya dengan suara yang lebih keras dari biasanya. "Aku melakukan semua ini untuk melindungi kamu, Sienna. Tapi kamu tidak tahu betapa sulitnya berhadapan dengan seseorang seperti dia. Laras tidak hanya ingin menghancurkan pernikahan kita, dia ingin menghancurkan aku." "Kamu tidak sendirian, Reza," Sienna membalas, suaranya penuh emosi. "Kenapa kamu tidak pernah membiarkan aku membantu? Kenapa kamu selalu berpikir bahwa kamu harus menghadapi semuanya sendirian?" Reza terdiam, dan dalam keheningan itu, Sienna bisa merasakan sesuatu yang selama ini ia abaikan, ketakutan Reza. Ketakutan untuk terluka lagi, untuk kehilangan kontrol, untuk membiarkan seseorang masuk ke dalam dunianya yang penuh luka. Keesokan harinya, Sienna memutuskan untuk mengambil langkah sendiri. Ia menemui Laras di sebuah kafe yang sering dikunjungi wanita itu, tanpa memberi tahu Reza. Ketika Laras melihat Sienna mendekat, ia tersenyum penuh kemenangan. "Oh, jadi akhirnya kamu datang padaku?" tanyanya, nada suaranya dipenuhi ejekan. "Aku tidak datang untuk bermain-main, Laras," kata Sienna dengan tegas. "Aku hanya ingin tahu kenapa kamu tidak bisa membiarkan kami hidup dengan damai." Laras mengangkat alisnya, lalu tertawa kecil. "Damai? Kamu pikir aku akan membiarkan kamu merebut semua yang seharusnya milikku? Reza adalah milikku, Sienna. Aku yang bersamanya sejak awal, aku yang tahu segala hal tentang dia. Kamu hanyalah pengalih perhatian sementara." Sienna menahan amarahnya dengan susah payah. "Reza bukan milik siapapun. Jika dia benar-benar ingin kembali padamu, dia punya banyak kesempatan untuk melakukannya. Tapi dia tidak pernah memilihmu lagi, Laras. Itu karena dia tahu siapa dirimu sebenarnya." Kata-kata Sienna tampaknya menusuk Laras. Wanita itu menatapnya tajam, lalu berkata, "Kamu pikir kamu tahu segalanya tentang Reza? Tunggu saja, Sienna. Ketika kamu tahu rahasia yang sebenarnya, aku ingin lihat apakah kamu masih bisa bertahan di sisinya." Sienna bingung dengan pernyataan itu, tetapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Laras bangkit dan pergi, meninggalkan Sienna dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Malam itu, ketika Reza pulang, Sienna menunggunya dengan perasaan campur aduk. Ia ingin bertanya tentang rahasia yang Laras maksud, tetapi takut akan jawabannya. Akhirnya, ia memberanikan diri. "Reza, apa ada sesuatu yang belum kamu ceritakan padaku?" tanyanya hati-hati. Reza terkejut dengan pertanyaan itu. "Apa maksudmu?" "Ada sesuatu yang Laras katakan," Sienna melanjutkan. "Dia bilang ada rahasia yang bisa menghancurkan semuanya." "Apa itu benar?" Wajah Reza berubah. Ia terlihat seperti seseorang yang baru saja dihadapkan pada momok dari masa lalunya. Setelah beberapa saat, ia berkata, "Aku tidak tahu apa yang Laras katakan padamu, tapi ada sesuatu yang memang belum aku ceritakan. Bukan karena aku tidak percaya padamu, tapi karena aku takut kamu akan pergi jika mengetahuinya." Sienna menatapnya dengan mata yang penuh campuran emosi. "Reza, apapun itu, aku ingin tahu. Aku berhak tahu." Reza menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang bergetar, "Laras tidak hanya menghancurkan kepercayaanku.
dia juga mencuri sesuatu yang sangat penting. Karena dia, aku kehilangan adikku. Kata-kata itu menghantam Sienna seperti gelombang besar. Ia tidak pernah tahu bahwa ada tragedi sebesar itu di balik sikap dingin Reza. Dan ia tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hubungan mereka tidak akan pernah sama lagi. Kata-kata Reza menggantung di udara, berat dan penuh misteri. Sienna menatapnya, mencoba mencerna apa yang baru saja diungkapkan. Ia tidak pernah menduga bahwa di balik sikap tegar Reza, tersimpan luka sedalam itu. Tapi sebelum Sienna sempat bertanya lebih jauh, Reza menghindari tatapannya dan berkata, "Aku butuh waktu untuk menjelaskan semuanya. Ini bukan cerita yang mudah." Malam itu berlalu dengan keheningan yang menusuk. Sienna tidak bisa tidur, pikirannya penuh dengan dugaan-dugaan liar. Reza jarang menunjukkan sisi rapuhnya, tetapi kali ini, ia terlihat seperti pria yang hampir kehilangan kendali atas emosinya. Sienna tahu, apapun rahasia yang akan terungkap, itu adalah bagian penting dari kehidupan Reza yang selama ini tersembunyi darinya. Keesokan harinya, Reza mengajak Sienna ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Bangunan itu terlihat megah tetapi terbengkalai, dengan tanaman liar yang menjalar di dindingnya. Reza diam sepanjang perjalanan, dan Sienna tidak berani memecah keheningan. Saat mereka melangkah masuk, suasana di dalam rumah terasa suram. Udara dingin, dan aroma debu memenuhi ruangan. Reza berhenti di depan sebuah foto besar yang tergantung di dinding ruang tamu. Foto itu menampilkan seorang anak laki-laki kecil yang tersenyum ceria, berdiri di samping Reza muda. "Itu adikku, Rafa," kata Reza dengan suara pelan, hampir seperti berbisik. Sienna menatap foto itu dengan penuh perhatian, mencoba menangkap cerita di balik senyuman anak kecil itu. "Laras adalah bagian dari hidupku sebelum kamu datang, Sienna," Reza memulai, suaranya terdengar berat. "Saat itu, aku benar-benar mencintainya. Aku percaya dia adalah segalanya untukku. Tapi Laras bukan orang yang bisa menerima apa adanya. Ketika keluargaku mengalami kesulitan keuangan, dia mulai berubah." Reza berhenti sejenak, seolah-olah sedang berjuang melawan emosinya. "Suatu hari, saat aku dan Laras sedang bertengkar, Rafa mendengar semuanya. Dia sangat dekat denganku, dan dia merasa harus melindungiku. Rafa pergi ke Laras untuk membela aku, tetapi itu menjadi hari terakhir aku melihatnya." Sienna terkejut. "Apa yang terjadi padanya, Reza?" tanyanya pelan, takut mendengar jawabannya. "Rafa menghilang," Reza menjawab dengan suara bergetar. "Polisi menyebutnya kecelakaan. Mereka mengatakan Rafa jatuh ke sungai saat mencoba mengejar Laras. Tapi aku tidak percaya itu kecelakaan. Tidak setelah aku tahu bagaimana Laras memanipulasi segalanya." Air mata mengalir di wajah Reza, sesuatu yang belum pernah Sienna lihat sebelumnya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selain meraih tangan Reza, mencoba memberikan dukungan yang mungkin tidak cukup untuk menyembuhkan lukanya. Hari-hari setelah kunjungan ke rumah tua itu dipenuhi dengan keheningan yang ganjil. Reza tampak lebih tertutup, dan Sienna berusaha memberi ruang yang ia butuhkan. Namun, di balik sikap diamnya, Sienna merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang dipersiapkan Reza. Beberapa hari kemudian, Sienna menemukan amplop di meja ruang tamu. Di dalamnya, ada dokumen-dokumen terkait penyelidikan ulang tentang hilangnya Rafa. Sienna membaca setiap detail dengan hati yang berdebar. Reza telah menyewa seorang detektif swasta untuk menggali kembali kasus itu, dan nama Laras sering muncul dalam laporan-laporan tersebut. "Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini?" tanya Sienna saat Reza pulang malam itu. Ia memegang amplop itu di tangannya, menunjukkan isi di dalamnya. "Aku tidak ingin melibatkanmu lebih jauh," jawab Reza, suaranya terdengar lelah. "Ini adalah perangku, Sienna. Bukan perangmu." Sienna menatapnya dengan tajam. "Kamu masih tidak mengerti, ya? Aku sudah terlibat sejak kita menikah, Reza. Apapun yang kamu hadapi, itu juga masalahku sekarang. Jadi, berhentilah mencoba melindungiku dengan cara menjauhiku."
Reza terdiam, lalu mendekati Sienna. Aku hanya takut, katanya akhirnya. Takut kehilanganmu seperti aku kehilangan Rafa. Takut kamu akan pergi jika kamu tahu betapa gelapnya masa laluku. Sienna menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Aku tidak akan pergi, Reza. Aku di sini bukan karena kontrak atau kewajiban. Aku di sini karena aku peduli padamu. Di sisi lain, Laras semakin tersudut. Ia mulai menyadari bahwa Reza tidak akan berhenti sampai menemukan kebenaran tentang Rafa. Dalam kepanikan, ia mencoba mempercepat rencananya untuk menghancurkan Reza sepenuhnya. Laras menghubungi seorang pria yang dikenal memiliki reputasi buruk, seseorang yang ia tahu bisa membantunya memanipulasi bukti-bukti. Aku tidak peduli bagaimana caranya, katanya dengan nada penuh tekanan. Pastikan Reza tidak pernah menemukan apa yang dia cari. Namun, di balik layar, Reza juga sudah menyiapkan langkah besar. Ia mulai mengumpulkan semua bukti yang ia miliki, memastikan bahwa kebenaran akan terungkap, apapun risikonya. Dan Sienna, yang kini sepenuhnya terlibat, bersumpah untuk mendukung Reza dalam perjuangan ini. Meski bayang-bayang masa lalu terus menghantui mereka, ia percaya bahwa bersama-sama, mereka akan mampu menghadapi apapun yang datang. Setiap langkah yang diambil Reza semakin terasa seperti tarikan nafas terakhir, penuh ketegangan dan ketidakpastian. Setiap malam, setelah Sienna tertidur, ia menghabiskan berjam-jam mempelajari dokumen-dokumen yang ia kumpulkan, mencatat setiap petunjuk yang mungkin bisa mengungkap kebenaran tentang hilangnya Rafa. Namun, semakin lama ia menyelidiki, semakin dalam perasaan ragu itu mencengkeram hatinya. Apa yang akan terjadi jika segala sesuatu yang ia percayai ternyata salah? Sienna, yang semakin paham dengan ketegangan yang menguasai suaminya, mulai mencari cara untuk membantu tanpa mengusiknya. Namun, ada saat-saat ketika ia merasa semakin jauh dari Reza, saat-saat ketika dia menyadari bahwa meskipun mereka tinggal dalam satu rumah, ada tembok yang tak terlihat yang memisahkan mereka. Pada suatu malam, saat Reza kembali dari pertemuan penting dengan detektif, Sienna memutuskan untuk mendekatinya. "Kamu sudah lama tidak tidur nyenyak," katanya lembut, mencoba menyentuh bahunya. "Apa yang sedang kamu cari, Reza? Apa yang akan kita temui kalau kita terus menggali masa lalu yang kelam?" Reza menarik napas dalam-dalam, menatap wajah Sienna dengan sorot mata yang penuh beban. "Aku harus tahu siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya Rafa. Aku tidak bisa melanjutkan hidup tanpa tahu kebenarannya, Sienna." Sienna menunduk, memahami keteguhan itu. "Tapi, apakah kamu yakin kebenaran itu akan membuatmu lebih baik? Apa jika itu malah menghancurkan segala yang telah kita bangun?" Reza diam sejenak, seolah mempertimbangkan kata-kata Sienna. "Mungkin kamu benar," katanya, suaranya bergetar. "Tapi aku tidak bisa hidup dengan bayang-bayang ini. Aku tidak bisa menyakiti orang yang aku cintai tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi." Di saat yang sama, di tempat yang jauh dari mereka, Laras sedang merencanakan langkah berikutnya. Menyadari bahwa Reza semakin dekat dengan kebenaran, ia mulai merasa terpojok. Dalam kekalutannya, ia menghubungi seseorang yang tidak pernah ia harapkan untuk kembali, orang yang selama ini ia coba sembunyikan. "Dia sudah mulai mencurigai," Laras berkata dengan suara berat, penuh ketakutan. "Aku butuh kamu untuk menghentikannya." Sosok yang dijuluki Laras sebagai masa lalu yang terpendam muncul dari bayang-bayang. Seorang pria tinggi besar dengan wajah yang keras, seseorang yang telah lama terabaikan dalam sejarah hidup Reza dan Laras. "Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, Laras," pria itu berkata dingin. "Tapi aku bisa membantumu untuk menahan Reza lebih lama." Malam itu, ketika Reza menerima panggilan dari detektif swasta yang telah ia pekerjakan, hati Reza terasa berat. Detektif tersebut memberitahunya bahwa sebuah bukti baru telah ditemukan, yang dapat membuka jalan untuk mengungkap siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas hilangnya Rafa. Namun, ada satu hal yang harus mereka lakukan sebelum melangkah lebih jauh. Mereka harus berhati-hati,
karena ada pihak lain yang diam-diam berusaha menghalangi. Keesokan harinya, Reza memutuskan untuk menemui Laras, untuk mengonfrontasi wanita itu sekali lagi. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa ini adalah titik balik yang akan menentukan segalanya. Ia tidak lagi bisa membiarkan Laras mengendalikan segalanya. Pertemuan mereka berlangsung di sebuah kafe yang sepi. Saat Laras melihat Reza memasuki ruangan, senyumnya terkembang, tapi kali ini senyumnya terasa lebih tajam, penuh ancaman. "Reza," katanya dengan nada manis, "apa yang kamu inginkan dariku kali ini?" "Semuanya," jawab Reza tegas. "Aku ingin tahu siapa yang membuat adikku hilang, Laras. Aku ingin tahu apakah kamu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, atau apakah kamu terlibat langsung." Laras tertawa kecil, namun ada ketegangan di matanya. "Kamu tidak akan pernah mendapatkan jawaban itu, Reza," katanya. "Karena yang kamu cari bukanlah kebenaran. Yang kamu cari adalah cara untuk menghancurkan aku. Dan aku tidak akan membiarkanmu melakukannya." Reza menatapnya dengan tatapan yang semakin dingin. "Kamu tidak mengerti, Laras. Aku tidak sedang berperang denganmu. Aku hanya ingin tahu siapa yang menyebabkan rasa sakit ini, siapa yang menghancurkan hidup kami. Jika itu berarti aku harus menghancurkanmu untuk mencapainya, maka aku akan melakukannya." Laras menunduk, menyembunyikan ekspresi yang sulit dibaca. "Kau pikir aku takut padamu?" Ia mengangkat wajahnya kembali, menunjukkan senyum yang sangat berbeda dari sebelumnya. "Kamu terlalu naif, Reza. Tidak semua rahasia harus terungkap, dan kadang-kadang, kebenaran itu bisa lebih mematikan daripada kebohongan." Sementara itu, Sienna, yang sudah menunggu di rumah, merasakan sesuatu yang tidak beres. Ada ketegangan yang semakin terasa di udara, dan ia tahu bahwa semuanya akan segera mencapai titik puncaknya. Di dalam dirinya, ia bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar siap untuk menghadapi apa yang akan datang. Apapun itu, ia tahu satu hal, perjalanan ini, yang mereka mulai bersama, tidak akan pernah berakhir seperti yang mereka harapkan. Malam itu, Reza pulang dengan langkah yang lebih berat daripada sebelumnya. Setelah pertemuan dengan Laras, pikirannya dipenuhi kegelisahan. Kata-kata Laras terus terngiang di telinganya, seolah ada bagian dari dirinya yang ingin meyakinkan Reza bahwa ia tidak akan pernah mendapatkan jawaban yang memuaskan. Kebenaran itu bisa lebih mematikan daripada kebohongan, kata-kata itu terus berputar dalam benaknya. Sesampainya di rumah, ia langsung menuju ke ruang tamu, di mana Sienna duduk di kursi dekat jendela. Wajahnya tampak cerah meskipun ada kesedihan yang tersirat. Reza memandanginya dalam diam. Meskipun ia sudah lama mengenal Sienna, malam itu, ia merasa seperti ada jarak yang terbentuk di antara mereka. Ada sesuatu yang hilang. Sienna menatap Reza yang terdiam. "Kamu sudah kembali?" tanyanya pelan, berusaha membaca wajah suaminya yang tampak letih. Ia bisa merasakan ada yang berbeda, sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya. "Apa yang terjadi di pertemuan itu, Reza?" Reza menarik napas panjang, berusaha menenangkan dirinya. "Laras tidak akan pernah memberitahuku kebenarannya," jawabnya dengan suara datar, meskipun ada kegelisahan yang tak tertutupi. "Aku tahu dia terlibat dalam hilangnya Rafa, tapi dia sangat terlatih dalam memanipulasi fakta. Aku tidak bisa menembus kebohongannya." Sienna berdiri, mendekat dan meraih tangan Reza. "Tapi kamu tidak sendirian, kan? Aku di sini, Reza. Kita akan menghadapi ini bersama-sama." Suaranya penuh dengan keyakinan, meskipun hatinya bergejolak. Apa yang terjadi pada Reza dan masa lalunya, itu lebih dari sekadar masalah pribadi. Itu adalah beban yang harus mereka pikul bersama. Reza menatapnya dalam diam. "Aku takut," katanya, suara yang hampir tak terdengar. "Takut jika terlalu banyak kebenaran yang terungkap. Takut jika itu menghancurkan segalanya. Aku takut akan kehilanganmu." Sienna terkejut mendengar kata-kata itu. "Kamu tidak akan kehilangan aku, Reza. Apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sampingmu." Namun,
Saat-saat keheningan itu, tiba-tiba ponsel Reza bergetar di atas meja, mengganggu ketegangan yang ada. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan melihat nama detektif yang sudah ia pekerjakan. "Reza, aku menemukan sesuatu. Aku rasa sekarang saatnya kita menghadapinya," kata suara di ujung telepon, terdengar serius dan penuh urgensi. Reza merasakan hati yang berdebar. Ia tahu, inilah saat yang telah lama ia tunggu, meskipun ia merasa tak siap. "Sienna," katanya pelan, "aku harus pergi. Ini bukan sesuatu yang bisa ditunda lagi." Ia melihat istrinya dengan tatapan penuh makna. Sienna mengangguk perlahan, meskipun hatinya berat. "Aku akan menunggumu, Reza. Kapanpun kamu siap untuk berbagi, aku akan ada." Reza mengangguk, kemudian berbalik dan berjalan keluar dari rumah, meninggalkan Sienna yang masih berdiri, mencoba menahan gejolak perasaan yang ingin meledak. Di ruang pertemuan yang tersembunyi, sebuah kejutan menanti. Reza dan detektif yang membantunya memasuki ruangan yang dipenuhi dengan dokumen dan foto-foto yang mengungkap banyak hal. Reza tidak tahu apa yang lebih mengejutkan, bukti yang ditemukan atau kenyataan bahwa Laras begitu berani mengarahkannya menuju tempat ini. "Semua ini akan menjelaskan mengapa Rafa menghilang," detektif itu mengatakan dengan tegas, menunjuk pada sebuah peta yang terletak di meja. "Laras terlibat dalam lebih banyak hal daripada yang kamu kira, Reza." Sebuah rekaman suara yang sebelumnya tidak terdeteksi, kini muncul ke permukaan. Dalam rekaman itu, suara Laras terdengar jelas berbicara dengan seseorang yang Reza kenal baik, seseorang yang berkuasa. "Kami akan memastikan Reza tidak pernah menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Rafa harus tetap menjadi korban, dan kita harus mengendalikan situasi ini sebelum semuanya terbuka." Reza terdiam, tidak bisa berkata-kata. Semakin banyak yang ia pelajari, semakin ia merasa dirinya terperangkap dalam jaringan kebohongan yang sangat rumit. Namun, ada satu hal yang pasti, ia tidak bisa mundur lagi. Sementara itu, Sienna merasa ada yang sangat ganjil. Ia merasakan tekanan yang sangat berat di dalam hatinya. Sore itu, ia memutuskan untuk pergi ke rumah lama milik keluarga Reza. Meskipun sudah beberapa kali mengunjunginya, kali ini ia merasa ada sesuatu yang harus ia cari. Ia tidak tahu apa, tetapi perasaan itu menguasainya. Di dalam rumah itu, di antara ruangan yang sepi, Sienna menemukan sebuah buku tua yang tergeletak di atas meja. Buku itu tampaknya sudah lama, hampir rusak. Saat membuka halaman-halaman pertama, ia menemukan tulisan tangan Reza, tulisan yang menunjukkan kebingungan dan keraguan. Itu adalah catatan yang sepertinya ditulis oleh Reza sendiri, dan setiap kalimat yang ia baca seolah semakin menyiratkan bahwa ini adalah bagian dari sejarah yang terlalu berat bagi Reza untuk dihadapi sendirian. Di halaman terakhir buku itu, ia membaca satu kalimat yang membuat hatinya nyeri, "Aku tidak akan pernah bisa menghapus masa lalu ini, tapi aku akan berjuang untuk masa depan bersama orang yang aku cintai." Air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Sienna menutup buku itu dengan hati yang bergetar. Ia tahu bahwa apapun yang akan terjadi, mereka harus melakukannya bersama. Reza mungkin sedang terperangkap dalam jaring masa lalunya, tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan membantu suaminya keluar dari kegelapan ini, apapun harganya.